Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu besar dan begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan faedah-faedah hadis, ya, dari hadis innamal a'malu binniyat. Pada pertemuan yang terdahulu sampai kepada faedah hadis yang ke-7, bahwasanya mu'alif mengatakan bahwasanya niat terbagi menjadi dua, niyatul amal wa niyatul ma'mul lahu, ya. Niyatul amal dan niat al-ma'mulu lahu. Niyatul amal, niat, ya. Ya, dengan kita menentukan, ya, jenis amal yang akan kita kerjakan. Harus kita tentukan, ya, jenis amal yang akan kita kerjakan. Ini salat sunnah atau salat wajib, ya. Ini puasa sunnah atau misalkan puasa wajib, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, niyatul ma'mulu lahu adalah untuk ditujukan, ya, kepada siapa ibadah tersebut, ya. Ya. Untuk siapa ibadah tersebut kita kerjakan. Ya. Tentunya kita sebagai seorang muslim, ya, ahli tauhid, ya, hendaknya hanya memberikan ibadah itu apa? Ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan, kita tujukan, atau mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan-tujuan yang lain, ya. Maka jelas ini sesuatu yang dilarang dan diharamkan dalam syariat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar ikhlas di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimullah. Niyatul amal ini, ya. Niyatul amal itu juga ada beberapa fungsi, dia, atau faedah dari niyatul amal. Dengan kita menentukan jenis amalan-amalan yang kita kerjakan. Apakah ini ibadah sunnah atau ibadah wajib? Apakah ini perkara mubah, ya, perkara adat atau perkara ibadah dan seterusnya, itu nanti letaknya pada niyatul amal. Nah, di sini faedahnya apa? Niyatul amal tangqasimu ila qismain. Niyatul amal terbagi menjadi dua.
tamyizul ibadat anil adat, kemarin sudah ya, yaitu untuk membedakan antara ibadah-ibadah dengan adat ya. Dengan niatul amal ya, dengan kita menentukan jenis amalan ya. Ketika kita akan melakukan satu ibadah. Yaitu sehingga dengan niatul amal ini kita bisa membedakan antara ibadah dengan adat. Kebiasaan manusia. Baik. Kemudian yang kedua, kemarin sudah kita bahas ya, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nah, apakah ibadah ini wajib ya, ataukah ibadah ini sunnah. Nah, baik ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Karena sudah kita bahas itu, faedah yang ketujuh. Mu'allim mengatakan an-niyata mahalluha al-qalbu. Sesungguhnya niat itu letaknya di dalam hati ya. Niat letaknya di dalam hati. Fatalaffudzu biha bid'atun. Maka melafatkan niat atau mengucapkan ya, niat adalah amalan apa? Bid'ah. Jadi melafatkan niat itu bid'ah. Ya, karena niat itu letaknya di mana? Di dalam hati. Cukup ya. Niat itu apa? Ya, cukup dalam hati ini ya. Ketika hati kita mengetahui dia bahwasanya apa, kita hendak melakukan sesuatu ya, maka itu sudah apa? Terjadi niat ya dalam hati kita ya, sehingga tidak perlu kemudian kita ucapkan ya, lafadzkan dalam lafaz-lafaz tertentu dia, karena jelas itu adalah perbuatan bid'ah. Karena kenapa? Karena tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW, dan para sahabatnya tidak pernah melafadzkan niat dalam ibadah, baik itu niat sholat ya dengan nawaitu usolli dan seterusnya, atau niat wudu ya, nawaitu wudu'a ya, atau niat mandi dan seterusnya. Enggak ada, itu enggak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Maka hendaknya bagi kita yang mungkin masih melakukan semacam ini, hendaknya ditinggalkan itu ya. Ditinggalkan. Tidak boleh kemudian kita ragu itu ya. Ragu ya. Kalau tidak melafadzkan niat kurang mantap ini ya, atau kurang afdol, atau mungkin bisa jadi malah menganggap tidak sah ibadah yang dikerjakan, sehingga diulangi lagi dia. Itu jelas apa? Anggapan dan pemahaman yang keliru, yang hendaknya kita luruskan itu ya. Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan hal tersebut itu ya. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, andaikan itu diajarkan dan dicontohkan Nabi, tentu mereka para sahabat sudah lebih dulu untuk melakukan melafadzkan niat seperti ini. Nah. Faman arada ayatawaddu aw yusalliya, barang siapa saja yang ingin berwudu atau ingin sholat, fa inna la yatalaffadhu bi niyatihi, maka tidak perlu dia melafadzkan niatnya. Ya, enggak perlu. Kenapa? Li'anallahu ya'lamu ma fi qalbihi, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di dalam hatinya. Ya, Allah Maha mengetahui dia. Bahkan andaikan seorang itu ya salah dalam melafadzkan niatnya ya, maka tetap yang dianggap adalah apa? Sesuatu yang di dalam hatinya. Ini dalam hatinya ini. Ya, misalkan ternyata salah dia. Salah dalam melafadzkan niatnya. Maka itu tidak dianggap ya. Tetap yang dianggap adalah apa? Sesuatu yang ada dalam hati dia, dalam hatinya. Maka tidak perlu ya, nggak ada gunanya kemudian kita melafadzkan niat tersebut. Kemudian yang ke-9 ya, faedah yang ke-9, jawazu darbil amsal li takribil ma'ani ilal adhan. Bolehnya memberikan contoh ya, bolehnya untuk memberikan contoh-contoh
litakribil ma'ani, untuk pendekatan makna dia, untuk memberikan pendekatan kepada makna, ilal adhan, ya, kepada hati dia boleh, atau kepada akal dia boleh, ya. Jadi boleh memberikan contoh, ya, sehingga dengan contoh ini semakin jelas dia, untuk memperjelas, ya, apa yang dikatakannya tadi. Litakribil ma'ani, untuk pendekatan, ya, makna, artinya untuk mendekatkan makna, artinya untuk memahamkan, ya, memahamkan makna dia. Sehingga seorang yang kita ajak bicara misalkan, atau kita sampaikan, ya, dengan sesuatu, dengan contohnya, maka akan jelas, ya, akan jelas dan mudah difahami, seperti Nabi SAW dalam hadis ini, kan itu, ya. Nabi SAW mengatakan, menjelaskan tentang masalah niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kemudian Nabi mendatangkan contohnya seperti ini dia, seperti misalkan seorang yang hijrah, ya, hijrah itu, ya, berpindah dari negeri, ya, satu ke negeri yang lainnya. Nah, maka di situ apa? Ya, tergantung dengan niatnya itu, ya. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka jelas pahalanya untuk Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahalanya. Ya. Barang siapa yang niatnya bukan karena Allah, dia karena dunia atau karena wanita yang akan dia nikahi, ya, dia akan mendapatkan sebagaimana yang dia niatkan. Itu penerapan apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi mendatangkan contoh tadi, ya. Seperti hijrah. Andaikan dia pergi karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahalanya dia. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini contoh, ya, dari Nabi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa dzalika annahu lamma dzakara annal a'mala bihasabi niyat wa ana hadzal amil, ya, min amalihi, ya, niyatuhu, ya, min khairin aw syarrin. Yang demikian itu bahwasanya tatkala Nabi menyebutkan, ya, bahwasanya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan bahwasanya seorang yang beramal itu, ya, akan mendapatkan bagian dari amalnya sesuai dengan apa? Niatnya itu. Baik itu amalan kebaikan atau mungkin apa? Amalan-amalan kejelekan, sesuai dengan niatnya. Niatnya baik akan mendapatkan apa? Kebaikan. Niatnya buruk atau jelek akan mendapatkan kejelekan. Dzakara ba'da dzalika misalan minal a'mal allati suratuha wahidah. Nabi SAW setelah itu menyebutkan, mendatangkan contoh dari amalan-amalan yang bentuknya satu, bentuknya sama, ya, atau satu bentuk, ya, satu surah, ya. Tetapi wa yakhtalifu salahuha wa fasaduha bi ikhtilafi niyat. Tetapi berbeda, ya, baiknya, ya, dan juga rusaknya amalan tadi sesuai dengan apa? Perbedaan niat. Sesuai dengan perbedaan niat. Ya, nah. Fal hijratu amalun wahid, ya, hijrah adalah satu amalan. Amalan yang satu, ya. Lakin ikhtalafa hukmuha bi ikhtilafi niyatin man qama biha. Tetapi berbeda hukumnya sesuai dengan perbedaan niat orang yang melakukannya. Ya, insyaallah ini, ya, ini apa? Penjelasan dari mu'allif ini, ya. Maksudnya untuk menjelaskan bahwasanya bolehnya kita mendatangkan contoh, dia, untuk takribul ma'ani, dia, lebih mendekatkan kepada makna sehingga lebih mudah untuk difahami. Ya, seperti Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini tentang masalah hijrah, dia. Hijrah, ya, merupakan satu amalan, ya. Tetapi apa? Ternyata orang yang melakukannya berbeda-beda, apa? Di dalam mendapatkan apa? Balasan dari apa yang dia kerjakan. Ada yang mendapatkan kebaikan, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendapatkan apa? Dosa, ya, karena apa? Ini niatnya. Demikian juga, ya, bisa kita kiaskan, ya, dalam amalan-amalan kita yang lainnya, dia. Thalabul ilmi seperti ini, dia.
Tentu berbeda-beda itu ya. Berbeda-beda apa? Dalam tingkatan ya, atau besar kecilnya pahala yang diperoleh dia. Bahkan bisa jadi apa? Ada yang tidak mendapatkan pahala dia dari thalabul ilmi yang dia kerjakan. Ya. Andaikan dia thalabul ilmi betul-betul apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, dari keluarganya, untuk mendakwah ya, untuk berdakwah dia, menerangkan kepada umat dia. Ya. Untuk dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala misalkan. Ya, untuk menyuburkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini jelas apa? Pahalanya besar ya, sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi andaikan niatnya sekedar agar dikatakan sebagai seorang yang alim ini ya, atau dalam rangka untuk mengalahkan ya orang-orang ya, apa yang menjadi lawannya ya, berbangga ya dengan di hadapan para ulama dan seterusnya, untuk berbangga diri dan seterusnya, tentu apa ini akan mendapatkan ya kejelekan ya, bahkan tidak akan bisa jadi mendapatkan dosa dari apa yang dia kerjakan. Wa dzakara hijrah huna ala sabilil misal wa illa faqulul amali kadzalika. Di sini Nabi menyebutkan ya hijrah sekedar untuk contoh saja. Ya, jika tidak demikian maka setiap amalan-amalan bisa seperti ini keadaannya. Ini bisa kita kiaskan ya ke dalam amalan-amalan yang lainnya. Baik ya, kemudian kita lanjutkan faedah yang 10, anal hijrah tangqasimu ila salasati aqsam. Di sini dijelaskan oleh mu'allif ya, untuk menyempurnakan pembahasan tentang masalah hijrah ini ya. Dia mengatakan anal hijrah, bahwasanya hijrah itu berpindah ya, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain ini ya. Itu namanya hijrah ya. Ada yang intiqal ya, berpindah ya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bisa berpindah dari satu tempat ya ke tempat yang lain ya. Dari satu amal ke amal yang lain ya. Nah, dan seterusnya. Di sini hijrah terbagi menjadi 3. Hijratul makan, yang pertama hijrah makan. Hijrah makan. Berpindah tempat ya. Berpindah tempat. Seperti hijrahnya Nabi dan para sahabatnya. Dari mana itu? Dari Mekah ke Madinah itu ya. Dari negeri kufur, negeri musyrik, menuju apa? Negeri yang penuh dengan keimanan di Madinah. Kemudian yang kedua hijratul amal, hijrah amal. Hijrah amal, berpindahnya apa? Amal. Ya, dari amalan-amalan yang banyak bid'ahnya kita pindah menuju amalan-amalannya apa? Sesuai dengan sunnah itu ya. Ada contohnya dari Nabi. Ya, dari amalan-amalan yang banyak syiriknya itu ya, kita berpindah, berhijrah kepada amalan-amalan yang di situ apa? Sesuai dengan tauhid itu ya. Nah, kemudian yang ketiga hijratul amil, hijrah al-amil, pelaku itu ya. Ya. Hijrah apa? Al-amil itu pelaku. Nah, dari pelaku maksiat ya. Nah, dari pelaku bid'ah itu ya. Hendaknya kita tinggalkan. Kita jauhi dia. Kita hijrah dari mereka. Itu namanya hijratul amil. Nah, yang pertama tadi apa? Hijrah al-makan ya. Hijrah ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, wal muradu biha, yang dimaksud di sini ya, fahiya al-madhkura fil hadis ya. Hijrah makan di sini disebutkan dalam hadis ini. Disebutkan dalam hadis, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ya menuju Allah dan menuju Rasulnya, karena Allah karena Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan untuk Rasulnya. Artinya pahalanya di sisi Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya wajibatun, dan hijrah tempat ini ya, sebagaimana dalam hadis, yaitu hijrah dari Mekah ya menuju ke mana? Ke Madinah saat itu dia. Ini apa? Wajib. Alaman lam yastati iqamata sya'airi dinihi
fi baladil kufri, bagi siapa saja yang dia tidak mampu untuk menegakkan apa? Syariat ya, atau syiar-syiar agamanya di negeri kufur, di negeri kafir ini. Ini jenis hijrah yang pertama ya. Jadi hijrah makan pertama hukumnya wajib. Kapan itu? Andaikan seorang itu tinggal di negeri kafir. Negeri kafir ya. Kalau Indonesia ini negeri apa ini? Negeri muslim atau negeri kafir? Indonesia ini negeri muslim atau negeri kafir? Campur. Negeri muslim ya. Negeri muslim. Kenapa? Karena syiar Islam apa? Ditegakkan di negeri ini dia. Walaupun ya di negeri ini tidak ditegakkan apa hukum Islam ya. Tapi syiar-syiar Islam ya, azan, sholat 5 waktu ya, puasa, haji dan seterusnya itu tinggi ya. Ya, artinya muntasyirah ya, tersebar. Ya, bahkan tidak ada ya, artinya tidak ada seorang pun ya yang menghalangi, bahkan pemerintah kita tidak pernah menghalangi ya seorang untuk melaksanakan apa? Agamanya sebebas-bebasnya ini. Ya, maka negeri kita negeri muslim ya. Negeri muslim. Ya, nah. Karena tidak disyaratkan negeri muslim itu harus ditegakkan hukum Islam ya, enggak harus ini ya. Ya, ketika di situ ditegakkan syiar-syiar Islam ya, maka di situ apa? Nah, maka barang siapa yang dia tinggal di negeri kafir ya, negeri kafir misalkan apa, komunis Cina misalkan ya, tinggal di sana itu ya, misalkan ini, atau negeri yang lainnya ya, di sana apa, tidak bisa dia apa, menegakkan syariat Islam ya, untuk sholat nggak bisa, puasa nggak bisa, bagi wanita misalkan pakai jilbab dilarang dan seterusnya, ya, maka andaikan dia bisa ya, mampu dia untuk berpindah ya dari negeri itu, maka wajib. Tapi kan masalahnya nggak semudah itu ya, karena masing-masing tempat apa ya, karena sudah dibatasi dengan negara itu ya, sehingga nggak semudah itu untuk berpindah ya dari satu negeri ke negeri yang lainnya ya. Tapi andaikan mampu ya, mudah untuk melakukan itu, maka wajib dia berpindah. Artinya ketika tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk berpindah, maka wajib ya. Ya, kenapa? Karena di situ apa, dia tidak mampu ya, tidak bisa mendahirkan apa agamanya. Sebagaimana para sahabat itu ya. Ya, ketika mereka di Mekah, kita lihat bagaimana ya. Ya, mereka diintimidasi ini ya, disiksa. Bahkan sebagian mereka dibunuh itu ya. Ya. Mereka bersembunyi dia dalam melakukan apa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka disitulah kemudian apa? Allah mensyariatkan kepada mereka untuk berhijrah. Ya. Nah, itu hijrah ya, dari negeri kufur ke negeri apa? Ke negeri Islam ya. Nah, ketika dia tidak bisa menegakkan apa? Syariat Islam di negeri tersebut. Demikian juga misalkan apa? Seorang tinggal di satu tempat ya, satu tempat, ya, dia, ya, berat sekali misalkan ya untuk menegakkan sunnah, ya, menegakkan sunnah, ya, misalkan mayoritas masyarakatnya apa, ahli bid'ah semuanya misalkan ya, atau ahli syirik semuanya dia, dan dia sendirian atau mungkin sendirian mengenal sunnah, walhamdulillah dia. Ya, dia berusaha untuk mengamalkan sunnah dalam di tengah-tengah masyarakatnya dia, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, berpaling dari kesyirikan. Kemudian setelah itu dia mendapatkan apa, gangguan, mendapatkan ancaman dan seterusnya. Maka dalam kondisi semacam ini ya, maka ya, andaikan dia mampu untuk berpindah, ya, berpindah. Nah, walaupun apa ya, bisa jadi hukumnya tidak wajib ya, karena bukan negeri kufur ya. Tapi andaikan dia bisa bersabar di situ ya, terus dengan berdakwah ya, dengan cara lemah lembut dan seterusnya ya, maka tentu itu lebih afdal bagi dia ya. Andaikan dia bisa ya, bisa
bersabar ya dari gangguannya, sambil terus dia berdakwah, mengenalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat tersebut, maka masya Allah itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hendaknya kita ya bersungguh-sungguh ya dalam belajar dan membekali diri kita. Karena saya yakin ya nanti ketika kalian pulang ke tempat kalian masing-masing, saya yakin suasananya berbeda itu ya. Ya, kalau mungkin di sini kalian bisa dengan mudah ya, ibaratnya mau mengamalkan Islam apa saja, nggak ada yang menghalanginya. Ya, tapi bisa jadi nanti sebagian tempat ini ya mungkin banyak masyarakat kita masih awam ya, banyak bid'ahnya dan seterusnya, maka disitulah kemudian kita perlu bersabar ya, sambil dengan tetap terus kita ya memperkenalkan itu ya Islam yang benar di tengah-tengah masyarakat kita ini ya. Walaupun ya bisa jadi ya kita dicemoohkan ya, dicaci dan seterusnya, tapi yakinlah itu sangat besar sekali pahalanya insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW ya pernah mengatakan al-ibadatu fil haraj ya kal hijrati ilaya. Jadi seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam kondisi fitnah ya, maka pahalanya seperti apa? Seorang yang berhijrah kepadaku dia. Itu termasuk hijrah fil ibadah dia. Jadi antara bentuk macam hijrah yang lainnya itu hijrah beribadah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di zaman penuh dengan fitnah. Tapi ya kemudian yang kedua hijratul amal wal muradu biha hajrul ma'asi wal atham. Hijrah amal yang dimaksud sini adalah hijrah dari maksiat dan dosa. Hijrah dari perbuatan-perbuatan maksiat ya, baik maksiat yang besar ya, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari dosa-dosa besar yang lainnya ya, dan dosa-dosa yang lainnya ya, hendaknya kita hijrah ya, kita berpindah ya. Kita buang maksiat tadi, kita tinggalkan maksiat tadi, kemudian kita berpindah dari menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini wajib ya, wajib ini. Kalau hijratul amal itu wajib ya. Adapun hijrah yang pertama, hijrah makan, itu nanti dilihat tadi ya. Alhamdulillah kita tidak tinggal ya di negeri kufur, tidak ya, bahkan kita bisa apa saja ya di negeri ini untuk melaksanakan syariat Islam ini ya. Maka tidak ada hijrah yang pertama, hijrah makan bagi kita tidak ada itu. Tinggal hijrah yang kedua ini dia, hijratul amal ya. Jadi kita lawan ya, artinya kita kekang diri kita ya, artinya kita dorong diri kita ya, kita dorong diri kita untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa, menuju ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, itu hijrah al-amal ya, dari syirik ya kita ganti ya, kita pindah menuju tauhid ini ya. Dari maksiat ya kita berpindah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga mungkin hijrah amal ini masuk hijrah ya, kita dari meninggalkan ya, atau mungkin kita bermalas-malasan ya dalam melaksanakan ketaatan itu ya. Mungkin kita masih bermalas-malasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari meremehkan ketaatan kepada Allah itu ya. Ya. Kita mungkin menyadari masih banyak ya perkara-perkara ya, kewajiban-kewajiban atau mungkin ketaatan yang mungkin masih banyak kita tinggalkan dan kita remehkan itu ya. Maka hendaknya kita juga hijrah itu ya. Ya. Hijrah ya, kita tinggalkan yang semacam itu, kita berpindah kepada bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya kita dorong diri kita bermujahadah itu ya, mendorong diri kita untuk bersemangat ya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga mungkin dari kemalasan itu ya, malas beribadah, malas melaksanakan ketaatan, malas dalam thalabul ilmi ini dia. Itu perlu dihijrah ini ya. Ya. Setelah belajar hijrah ini nanti hijrah semuanya dia. Ya. Yang malas-malas thalabul ilmi, malas menghafal, malas apa lagi? Ya. Dan seterusnya
Yaitu kita hijrah ya, kita berpindah menuju apa? Kepada kesemangatan aja. Nah, taib. Karena manusia itu memang harus berubah ya, harus berpindah. Ya. Manusia itu kan berkembang, memang harus berpindah ya. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain ini ya. Tentu apa? Seorang muslim hendaknya berpindah dari sesuatu yang tidak baik menuju yang baik dia. Yang kurang sempurna menuju apa? Kepada kesempurnaan dan seterusnya ini. Taib, itu hijrah amal ya. Hijrah amal. Itu maknawi, hijrah secara maknawi dia. Ya, nah. Taib. Kemudian yang berikutnya hijrah. Taib, Nabi SAW mengatakan ya, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajiru man hajara manahallahu ya anhu. Muttafaqun alaih. Seorang yang berhijrah ya adalah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah tahu semuanya ya, yang dilarang oleh Allah itu tahu ini ya. Ya. Jadi segala sesuatu yang dilarang, diharamkan oleh Allah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka perhatikan ini ya, perhatikan ya. Jangan kita mau apa? Mendekati ya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya hijratul amil ya. Hijrah al-amil. Hijrah dari pelaku dia. Hijrah dari pelaku. Pelaku amal ya. Wal muradu bihi al-mubtadi' wal fasik. Yang dimaksud di sini adalah hijrah dari ahli bid'ah. Ya, kita berhijrah ya, berpindah ya, dari bergaul ya. Ya, atau berteman misalkan ya, atau bersahabat dengan mubtadi' ahli bid'ah ya. Dan juga apa al-fasik, orang-orang yang fasik. Ya. Nah. Yuhjaru hatta yartada'a an maksiatihi wa bid'atihi. Kita tinggalkan dia sampai dia mau meninggalkan maksiat dan bid'ahnya. Ya. Jadi kalau kita ya, makanya nggak boleh kita berkawan ya, berteman dengan ahli bid'ah. Ya. Nah, atau orang-orang yang fasik gitu ya. Ya. Maka ya mereka perlu apa? Kita nasihati dia. Andaikan perlu ditinggalkan, tinggalkan nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan apa? Diharapkan mereka nanti akan sadar ya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari bid'ahnya atau dari kefasikannya. Nah. Itu ya, jadi wal muradu bi al mubtadi' wal fasik, ini maksud yang dimaksud di sini adalah ahli bid'ah dan orang-orang fasik atau mungkin ahli syirik, sama saja itu. Ahli syirik. Berlepas diri dari mereka. Kita tinggalkan apa? Mereka. Ya. Karena ya, dulu pernah kita bahas tentang mudaratnya apa? Berteman dengan orang-orang yang buruk gitu ya. Sangat mudarat sekali dia. Bagi agama kita, bagi akhlak kita itu ya. Ya, berapa banyak orang yang jadi ahli bid'ah ya karena berteman dengan ahli bid'ah. Berapa banyak orang yang menjadi ahli maksiat ya. Kenapa? Karena berteman dengan orang-orang yang suka maksiat ya. Ya, berapa banyak orang meninggalkan majelis ilmu itu ya. Bahkan meninggalkan ilmu ya, disebabkan karena bergaul dengan orang-orang yang fasik gitu ya. Orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita apa? Pandai-pandai mencari teman. Fa illam yakun fi hajrihi maslahatun fala yuhjar ya. Tetapi andaikan di sini ya, di dalam meninggalkannya itu ya, meninggalkan mereka itu tidak ada maslahatnya, tidak ada baiknya, maka jangan ditinggalkan ya. Jangan dihajar itu ya. Hajar itu ya ditinggalkan ya. Nah, maka ya nanti dilihat ya. Apakah ketika kita menghajar ya, artinya meninggalkan ya, orang tadi ya, itu ada kebaikannya atau tidak. Nah, andaikan tidak ada ya, maka jangan kita lakukan ya. Tapi hendaknya kita berikan, senantiasa kita berikan nasihat kepada dia itu.
kita terangkan kepadanya, terus kita nasihati kepada dia, mudah-mudahan dengan sebab itu dia malah nanti akan baik dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya, meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari dia. Enggak boleh ya, apalagi sesama santri ini ya. Diam-diaman selama berapa? Lebih dari 3 hari nggak boleh dia. Gara-gara mau pinjam duit nggak boleh ya, dihajar temannya. Ya. Salah ini. Ya. Nah, dilarang oleh Nabi SAW ya. Yu'ridu hadza wa yu'ri hadza ya, dia berpaling dari ini berpaling dari ini ya, berpaling ya. Ya apa? Memalingkan mukanya ya. Wa khairuhuma alladhi yabda bisalam, yang paling baik dari keduanya adalah yang pertama kali mendahului ya, mendahului salam ya. Memulai salam yang paling baik. Ya. Ini ya ada anjuran bagi kita ya, untuk kita ya saling ya menjaga ukhuwah di antara kita ya, dan dilarang kita untuk ya meninggalkan saudara kita ya, ya lebih dari 3 hari ya. Maka apapun yang terjadi di antara kita ya, mungkin dari perselisihan ya, atau mungkin ketidakcocokan dan seterusnya ya, diselesaikan dengan cara yang baik ya. Jangan sampai kemudian tetap membekas dalam hati ya, sehingga mengakibatkan dia meninggalkan saudaranya dia, tidak mau bicara dan seterusnya lebih dari 3 hari, karena ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Dan kemudian yang terakhir ya, faedah yang terakhir dari faedah hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam abhama fi qaulih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan ya. Artinya tidak menjelaskan ya dengan jelas ya dalam sabdanya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya. Tapi ketika Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Disembunyikan di situ ya. Untuk apa? Balasannya ini. Ya. Barang siapa yang hijrahnya karena untuk kepentingan dunia dia, karena dunia yang akan dia cari, atau seorang wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Ya. Nabi tidak mengatakan maka hijrahnya untuk dunia yang akan dia dapatkan ya, atau wanita yang akan dia nikahi, tidak. Tapi itu dimubhamkan, tidak disembunyikan ya, tidak diterangkan di situ ya. Tapi kenapa di sini ada faedahnya ya? Walam yakul, Nabi SAW tidak mengatakan fa hijratuhu ila dunya yusibuha. Ketika Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, Nabi tidak mengatakan fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha dia. Tidak ya. Kenapa? Li'annaha, karena hijrah yang seperti ini dia. Hijrah apa? Karena apa tadi? Untuk mencari dunia ya, untuk urusan dunia dia. Atau hijrah untuk menikahi seorang wanita. Hijrah yang semacam ini itu adalah niyatun fasidatun, adalah merupakan niat hijrah yang sangat sangat buruk itu ya. Niat hijrah yang rusak ya. Yang rusak. Yang bagi al-irad anha, yang selayaknya itu ditinggalkan. Ya. Ya, dipalingkan ya dari niat yang semacam ini. Ya. Makanya Nabi tidak menyebutkannya ya sebagai bentuk balasan. Maka hijrahnya untuk dunia yang akan dia cari tadi, yang dia dapatkan, atau wanita yang akan dia nikahi, tidak. Tapi Nabi mengatakan fa hijratuhu ila ma hajarai. Maka hijrahnya untuk apa yang dia berhijrah karenanya. Ya, Nabi tidak menjelaskannya kenapa? Hijrah, niat hijrah semacam ini itu perlu kita tinggalkan. Kita berpaling darinya ini ya. Wa adamil hirsi 'alaiha, dan tidak bersemangat ya atas niat hijrah yang semacam itu ya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Itu beberapa faedah hadis ya. Innamal a'malu binniyat. Maka hendaknya kita itu ya yang
hendaknya kita ya setelah kita memahami hadis ini ya, pertama yang harus kita perhatikan, hendaknya kembali kita memperhatikan niat-niat kita itu ya. Baik niatul amal ataupun niat al-ma'mulu lahu itu ya. Ya, hendaknya kita perhatikan. Karena andaikan kita salah ya dalam niatul amal, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita salah dalam niatul ma'mulu lahu, ibadah kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi apa? Kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ikhlas dalam melakukan apa? Ibadah tersebut. Maka sekali lagi hendaknya kita perhatikan ya, kita perbaharui, kita benahi kembali niatul amal dan juga niatul ma'mul lahu sehingga ibadah yang akan kita kerjakan betul-betul apa? Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak sia-sia karena dengan melakukannya ini. Taib. Itu ya yang dapat mungkin kita baca ya dari faedah-faedah tentang hadis yang pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan tentang faedah hadis yang kedua bi'aunillahi ta'ala dalam pertemuan dan kesempatan yang lainnya. Tapi demikian kita akhiri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.